ini malah jadi muncul sebuah kata baru untuk kecemasan gitu. Gek gitu. Gek dan gek. Gek itu nenek basa Jawa jenenge what. Nek gek kuwi dwilinggo. Nah, oh gitu ya. Nah, memang ini menjadi biar berpikir gitu ya. Karena saya jadi pengen mendengarkan suara yang muda di sini. Ayo, Fe. Iyalah. Gara-gara bertanya gek apa mau lah. Sekarang gek cemasnya milenial. Ya di sini. boleh. Bawa ibumu boleh gak? Kita diganti ibu aja ya. Jadi dari yang pertama dari Om Yusak tadi, di situ aku jadi tahu tentang kecemasan dan bedanya sama kekhawatiran. Saya sebagai mahasiswa tentu selalu banyak menghadapi kecemasan selama kuliah online ini karena banyak hal yang sebelumnya belum pernah terjadi dan harus dihadapi sekarang. Itu kayak yang dibilang tadi, kecemasan itu tarik menarik karena dia bisa positif, bisa negatif, dan kekhawatiran itu mendorong. Di sini kalau dari aku pribadi berusaha buat gimana ya, buat nggak cemas ya tetap nggak bisa, tetapi mengendalikan kecemasan itu ke arah yang lebih positif, bukan lagi yang negatif. Jadinya kayak yang dibilang Om Yusak tadi, bahwa setiap kecemasan itu tetap mempunyai tingkat positifnya masing-masing. Itu bisa membuat kita lebih produktif atau kita lebih memilih untuk dikuasai oleh hal-hal negatif dalam kecemasan itu sendiri. Satu poin penting yang aku dapat dari sesi pertama itu tentang jangan sampai kecemasan itu menjadi suatu kekhawatiran, karena kalau kita sudah dalam kekhawatiran itu kayak gimana ya mau lepas itu kayak penuh di kepala, jadinya lebih banyak berpikir kayak yang Tante Sally tadi sampaikan, itu jadi overthinking. Saya pribadi adalah seorang yang pemikir, apa-apa dipikir. Jadi itu juga mempengaruhi jam tidur, mempengaruhi kesehatan saya pribadi. Yang dikatakan suatu kecemasan yang berlebihan menyebabkan suatu overthinking, atau kita cenderung nggak bisa produktif ataupun efektif dalam mengerjakan sesuatu. Ya, itu saya alami di masa-masa kuliah online ini. Lebih banyak berpikirnya daripada melakukan, karena di situ tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Terus yang selanjutnya, lagi-lagi diingatkan untuk menjadi seseorang yang responsif, bukan yang menjadi reaktif. Dimana sebelum melakukan segala sesuatu itu kita nggak asal gerusa-gerusu. Biasanya dikasih situasi seperti ini kita cenderung oh gini langsung dilakukan tanpa kita harus tanpa kita mikirin apa sih gunanya, apa sih manfaatnya, apa sih impactnya buat orang lain gitu. Melalui Tante Sally tadi juga diingetin kalau kita tenang, kita bahagia, kita bisa mengendalikan diri kita, menguasai situasi kita, itu impactnya benar-benar besar buat sesama kita. Dan itu kalau kita bahagia, sekitar kita juga akan bahagia, dan ketenangan itu juga akan menular buat orang lain gitu. Terus banyak banget sih. Jadi malu aku. Terus yang paling mengena adalah ketika dikatakan berikan jarak antara pikiran kita dengan diri kita. Aku udah pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Itu emang gak gampang buat dilakukan sebagai seorang pemikir, karena menganggap pikiran itu suatu kenyataan. Jadi dia
sebenarnya belum terjadi, cuman kita mikirnya ini nanti jangan-jangan seperti ini jangan-jangan seperti ini. Kita udah berasumsi yang enggak dulu sebelum gimana ya, cenderung lebih banyak pertanyaan di dalam pikiran kita sendiri tanpa mau melihat realitasnya itu seperti apa. Terus habis itu lagi-lagi diingatkan sebagai anak muda tidak menilai segala sesuatu. Itu yang berat di kalangan saya sebagai mahasiswa. Karena melihat situasi saat ini, melihat teman-teman masih besar reaktifnya daripada responsifnya. Dosen mengatakan seperti ini, belum selesai sudah dicela seperti ini. Jadi dari situ ya belajar sebentarlah menghargai orang lain terlebih dahulu, jangan cepat menilai apa yang mereka sampaikan. Begitu juga kalau di dalam suatu kelas juga banyak seperti itu. Jadi kecemasan itu membuat tekanan dalam diri kita sendiri dan benar-benar menguras energi. Ya, saya diingatkan untuk tidak boleh banyak berpikir, tapi mulai belajar untuk mengelola kecemasan itu dengan hal-hal yang positif agar lebih produktif, lebih efektif untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, dan juga pentingnya menjaga kesehatan saya. Karena jujur sebagai seorang pemikir itu, kalau siang gini rame nggak memikirkan sesuatu, tapi kalau malam mulai sendiri itu lebih banyak berpikir justru tidak melakukan sesuatu, tidak mengerjakan tugas tapi malah mikir gitu. Ya, banyak diingatkan. Terima kasih. Gitu aja. Ya, terima kasih. Sampai saya juga ikut terharu ya.